Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hormon dan sinyal sel. 1. Pengertian sinyal sel. Sinyal sel adalah proses komunikasi antar sel untuk mengatur berbagai aktivitas tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Sinyal dapat berupa zat kimia atau hormon neurotransmitter atau rangsangan fisik. Sel penerima akan merespons sinyal tersebut melalui reseptor khusus. Pengertian hormon. Hormon adalah zat kimia pembawa pesan yang diproduksi oleh kelenjar endokrin dan disekresikan ke dalam darah untuk memengaruhi kerja organ target. Yang berikut ciri-ciri hormon. Yang pertama, diproduksi dalam jumlah sedikit. Kedua, dibawa oleh darah. 3. Bekerja spesifik pada organ target. Yang keempat, efeknya relatif lambat tetapi tahan lama. Yang berikut jenis-jenis sinyal sel. Yang pertama, autokrin. Sel memberi sinyal pada dirinya sendiri. Contoh, sel imun saat melawan infeksi. Yang kedua, parakrin. Sinyal mempengaruhi sel di sekitarnya. Contoh, faktor pertumbuhan. Yang ketiga, endokrin. Sinyal berupa hormon yang dibawa darah ke organ darah. Contohnya, hormon insulin. Keempat, sinoptik. Ini terjadi pada sel saraf. Contohnya, neurotransmitter pada sinopsis. Berikut mekanisme kerja sinyal sel. Sinyal sel terjadi melalui 3 tahap utama. Itu yang pertama, penerima atau reseption. Sinyal atau ilingan berkaitan dengan reseptor pada permukaan atau dalam sel. Yang kedua, transduksi sinyal. Sinyal diteruskan ke dalam sel melalui reaksi kimia berantai atau excitation messenger. Berikut respons sel. Pertama, memberikan respons seperti. Yang kedua, mengaktifkan enzim. Yang keempat, mengubah ekspresi gen. Yang keempat, membelah diri. Berikut reseptor hormon. Reseptor hormon adalah protein yang menerima sinyal hormon. Jenis-jenis reseptor. Yang pertama, reseptor membran sel. Untuk hormon yang tidak bisa masuk sel, contohnya insulin. Yang kedua, reseptor intraseluler. Untuk hormon yang larut lemak, contohnya hormon steroid. Berikut jenis-jenis hormon berdasarkan kimianya. Pertama, hormon peptida atau protein. Contoh, insulin glukagon. Kedua, hormon steroid. Contoh, estrogen, testosteron. Yang ketiga, hormon amina. Contohnya, adrenalin, tiroksin. Berikut contoh mekanisme kerja hormon. Yang pertama, kadar gula darah naik. Pankreas melepaskan insulin. Insulin berkaitan dengan reseptor sel. Berikut kadar gula darah menurun. Berikut gangguan sistem hormon. Diabetes mellitus, itu kekurangan insulin. Hipotiroidisme, itu kelebihan hormon tiroid. Hipotiroidisme, itu kekurangan hormon tiroid. 4. Gigantisme,
Itu kelebihan hormon pertumbuhan. Kesimpulan dari materi saya, kesimpulan materi hormon-hormon dan sinyal hormon merupakan sistem komunikasi penting dalam tubuh makhluk hidup yang berfungsi untuk mengatur dan mengkoordinasikan berbagai proses fisiologis seperti pertumbuhan, perkembangan, metabolisme, reproduksi, serta menjaga keseimbangan internal tubuh atau homeostatis. Hormon diproduksi oleh kelenjar endokrin kemudian dilepaskan ke reseptor spesifik. Sinyal hormon bekerja melalui mekanisme pengingatan hormon dan reseptor baik di permukaan sel maupun di dalam sel, sehingga memicu rangkaian reaksi biokimia di dalam sel target. Mekanisme ini memastikan respons tubuh berlangsung tepat, teratur dan sesuai kebutuhan. Dengan demikian, hormon dan sinyal hormon berperan sangat penting dalam menjaga fungsi tubuh agar tetap normal dan seimbang. Terima kasih.